wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Reva Anidia Destiana dengan NIM 132510097. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah konsep IPS sekolah dasar. Yang pertama, pertanyaannya yaitu, apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Jawabannya, urgensi IPS di sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut IPS, sangat penting di sekolah dasar karena bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa terhadap lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. IPS membantu siswa memahami konsep-konsep dasar tentang masyarakat, sejarah, geografi, ekonomi, dan kewarganegaraan. Melalui IPS, siswa belajar mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Mereka juga diajak untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan rasa cinta tanah air. IPS membekali siswa dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat. Ini adalah fondasi penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana seharusnya IPS diajarkan kepada siswa sekolah dasar? Pembelajaran IPS di sekolah dasar seharusnya menggunakan pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi yang harus disajikan secara konkret, seperti menggunakan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh siswa usia sekolah dasar, serta relevan dengan lingkungan sekitar mereka. Guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus sederhana, kunjungan lapangan, jika memungkinkan, dan penggunaan media visual seperti gambar, peta, video, dan cerita. Selain pengetahuan pembelajaran IPS, harus fokus pada pengembangan keterampilan sosial siswa, seperti bekerja sama, berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. IPS dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, matematika, atau seni budaya untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Jadi caranya itu guru harus menghindari metode ceramah yang monoton. Jadi jangan hanya ceramah saja. Gunakan variasi seperti permainan edukatif, kuis interaktif, membuat diorama, menggambar peta, menyanyikan lagu bertema sosial, atau membuat komik sederhana tentang sejarah lokal. Atau bisa menggunakan video dokumenter pendek, presentasi multimedia, simulasi interaktif, atau bahkan aplikasi edukatif yang relevan untuk membuat materi lebih menarik.
Kaitkan setiap topik IPS dengan pengalaman pribadi siswa. Misalnya, saat membahas tentang pekerjaan orang tua, saat membahas tentang lingkungan sekitar rumah, atau saat membahas tentang adat istiadat di daerah mereka. Ya, meski dari suku Jawa, Batak, dan yang lainnya. Berikan tugas-tugas yang memungkinkan siswa aktif berkreasi, seperti membuat poster, menulis cerita pendek, melakukan wawancara sederhana dengan anggota keluarga atau tetangga, atau membuat proyek penelitian kecil tentang topik yang mereka minati. Serta sisipkan cerita-cerita menarik, anekdot, atau humor yang relevan untuk menjaga perhatian dan membuat suasana belajar lebih santai. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana sih pembelajaran IPS yang bersifat konstekstual itu? Dan berikan contohnya. Pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual berarti menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang dihadapi siswa. Tujuannya, agar siswa melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Contoh penerapannya, yang pertama, topik lingkungan hidup. Saat membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, guru dapat mengajak siswa untuk mengamati kondisi sampah sekitar. Misalnya di sekitar sekolah atau rumah mereka. Terus mendiskusikan penyebabnya dan merancang solusi sederhana seperti membuat poster, ajakan membuang sampah pada tempatnya, atau menggunakan kegiatan bersih-bersih kelas. Yang kedua, menggunakan topik ekonomi sederhana. Ketika mengajarkan tentang jual beli, guru dapat mengadakan pasar kelas, di mana siswa berperan sebagai penjual dan pembeli menggunakan uang mainan dan mempraktikkan tawar-menawar. Ini membantu mereka memahami konsep penawaran, permintaan, dan nilai uang secara langsung. Yang ketiga, menggunakan topik sejarah lokal. Mengajarkan tentang sejarah daerah setempat dengan cara mengajak siswa mengunjungi museum lokal, jika ada. Mewawancarai tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah daerah tersebut, atau membuat peta silsilah keluarga untuk memahami konsep keturunan dan sejarah keluarga mereka. Yang keempat, menggunakan topik keragaman budaya. Membahas tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan Indonesia dengan cara meminta siswa membawa contoh makanan khas dari daerahnya mereka masing-masing, terus menampilkan tarian sederhana atau menceritakan tradisi unik keluarga mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in